Suamiku seorang konsultan di sebuah kantor urusan agama. Aku justru dibuat syok saat tahu suamiku telah menghamili salah satu wanita cantik di kampung. Saat semua rahasianya terbongkar, semua orang pun dibuat menangis. Ternyata namaku Fitri. Usia 30 tahun, seorang guru TK di sebuah kota kecil. Pagi-pagiku biasanya dimulai dengan suara riuh anak-anak tetangga yang bermain di halaman sekolah, aroma kapur tulis yang menempel di tangan, dan tawa polos murid-muridku yang kadang membuatku lupa akan beratnya hidup. Aku mencintai pekerjaanku, menyambut anak-anak dengan senyum, mengikat rambut mereka yang terlepas, dan menghapus air mata saat mereka kangen ibunya. Tapi di balik semua itu, ada satu bagian dari hidupku yang semakin sulit kuhadapi, rumah tanggaku sendiri. Aku menikah dengan Rizal, seorang pegawai kantor urusan agama. Pekerjaannya membuatnya sering terlihat sebagai sosok panutan di mata masyarakat. Dia yang memimpin prosesi akad nikah, membacakan nasihat rumah tangga di hadapan pasangan yang baru sah menjadi suami istri, dan menutupnya dengan doa yang indah. Aku sering mendengar orang berbisik kagum, beruntung sekali istrinya dapat suami yang soleh dan berwibawa. Mereka tak pernah tahu bahwa di balik semua pidato manisnya tentang kesetiaan dan keharmonisan, rumah tangga kami justru retak sedikit demi sedikit. Kami tinggal di rumah sederhana yang jaraknya hanya 5 menit berjalan kaki dari kantor KUA. Rumah itu tidak besar, tapi dulunya terasa hangat. Ada ruang tamu kecil dengan sofa yang mulai pudar warnanya, meja makan dari kayu jati peninggalan orang tuaku, dan kamar tidur yang dulu sering dipenuhi obrolan sampai larut malam. Dulu, sebelum jarak itu muncul, hidupku ramai oleh kehadiran keluarga besar. Ibuku sering datang berkunjung, membawa masakan atau sekadar ingin melihat cucu, yang sampai sekarang belum kunjung hadir di tengah kami. Adik-adikku kadang menginap, terutama saat libur panjang. Rumah kami sering dipenuhi suara, entah dari keluarga atau tetangga yang mampir sekadar minum teh di teras. Aku menyukai keramaian itu, karena entah kenapa, saat rumah ramai, aku tak perlu terlalu memikirkan dinginnya sikap Rizal. Rizal sendiri akrab dengan masyarakat. Pekerjaannya membuatnya sering diundang ke berbagai acara. Hajatan, pengajian, rapat RT, bahkan acara di kantor kelurahan. Setiap kali pulang, dia selalu membawa cerita. Kadang tentang pasangan yang menikah di usia sangat muda, kadang tentang betapa lucunya permintaan calon pengantin yang ingin prosesi pernikahan unik. Tapi jarang sekali cerita itu melibatkan aku di dalamnya. Dia selalu bicara seperti orang luar, seolah aku hanya pendengar, bukan bagian dari hidup yang ia ceritakan. Yang membuatku paling miris adalah ironi pekerjaannya. Dia pandai sekali memberi nasihat tentang kesetiaan dan saling menghargai, tapi di rumah, dia seperti lupa menerapkannya. Kami jarang makan bersama. Kalaupun makan, percakapannya hanya seputar pekerjaan atau komentar singkat tentang acara yang akan dia hadiri besok. Tidak ada lagi candaan seperti awal pernikahan. Tidak ada lagi tatapan hangat yang dulu membuatku jatuh cinta. Seringkali aku berpikir, mungkin aku yang berubah. Mungkin aku terlalu sibuk di sekolah, terlalu fokus pada anak-anak didikku sampai lupa memanjakan suami. Tapi saat aku mencoba memperbaiki diri, memasak menu favoritnya, merapikan rumah, bahkan mengenakan baju yang ia sukai, hasilnya tetap sama. Dia tetap dingin, tetap jauh. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kita baik-baik saja, kan?" Tanyaku pelan, sambil menatapnya yang sedang sibuk di ponselnya. Dia tidak langsung menjawab, hanya menghela napas, lalu berkata, "Fit, jangan terlalu sensitif. Mas cuma capek." Jawaban itu seharusnya menenangkan,
tapi entah kenapa justru membuat hatiku semakin berat. Capek. Selalu capek. Capek bekerja, capek menghadapi orang, capek membicarakan perasaan. Lalu kapan dia punya waktu untukku? Yang lebih menyakitkan, aku mulai menyadari bahwa Rizal hanya hangat pada orang lain. Saat di acara-acara pernikahan, dia bisa begitu perhatian, membetulkan posisi kerudung pengantin wanita dengan sopan, membantu memegang payung saat hujan, atau tersenyum ramah pada ibu-ibu yang menyodorkan tangan untuk bersalaman. Tapi padaku, senyum itu jarang sekali muncul. Kadang aku menatapnya dari jauh saat dia memimpin akad, mendengarkan lantang ucapannya tentang saling menghormati pasangan, dan dalam hati aku bertanya, apakah dia benar-benar percaya pada kata-katanya sendiri? Malam-malamku sering berlalu dengan mata terbuka, mendengarkan suara jam dinding yang berdetak lambat. Aku menatap punggungnya yang membelakangi, mencoba mengingat kapan terakhir kali kami tertawa bersama. Rasanya sudah terlalu lama. Yang membuat semua ini semakin sulit adalah pandangan orang. Di mata masyarakat, aku perempuan paling beruntung. Fitri itu istrinya Pak Rizal, pegawai KUA yang saleh. Masya Allah, pasti rumah tangganya harmonis sekali. Mereka tidak akan pernah percaya kalau aku bercerita sebaliknya. Dan aku pun tidak punya keberanian untuk membongkar semuanya. Karena aku tahu, yang akan disalahkan tetap aku. Semua berawal saat aku melihat Rizal sering pulang lebih malam dari biasanya. Alasannya selalu sama, ada rapat mendadak di kantor KUA atau membantu persiapan pernikahan di desa lain. Awalnya, aku percaya. Rizal memang dikenal sebagai orang yang rajin dan suka membantu. Apalagi pekerjaannya di KUA memang sering melibatkan urusan orang. Tapi lama-lama, frekuensi pulang malam itu makin sering. Suatu sore, aku merasa ingin memberinya kejutan kecil. Aku memasak lauk kesukaannya, ayam bakar bumbu madu, dan berniat mengantarnya ke kantornya saat jam makan siang. Kupikir dia akan senang, mungkin saja seharian ini dia belum sempat makan enak. Perjalanan ke kantor KUA hanya butuh 15 menit. Tapi begitu sampai, suasana kantor terasa sepi. Aku sempat berdiri di depan pintu, melihat hanya ada satu meja yang terisi, di mana Bu Yati, petugas administrasi KUA, sedang merapikan berkas. Mbak Fitri, sapa Bu Yati sambil tersenyum ramah. Siang, Bu. Rizal ada? Tanyaku sambil melirik ruangannya yang terlihat kosong. Bu Yati menatapku sebentar, lalu berkata santai, "Loh, Mas Rizal tadi pagi sudah keluar. Katanya mau urus berkas di kelurahan. Belum balik sampai sekarang." Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. "Kelurahan?" ulangku, memastikan aku tidak salah dengar. "Iya," jawab Bu Yati sambil merapikan map-map di mejanya. Katanya penting, jadi langsung berangkat. Mungkin nanti sore baru balik. Aku tersenyum seadanya, mencoba menahan rasa aneh yang tiba-tiba menyergap. "Oh, gitu ya, Bu. Kalau gitu saya pulang saja." Aku berjalan keluar kantor dengan langkah berat. Ayam bakar yang tadinya terasa wangi kini, hanya menjadi beban di tanganku. Angin siang itu terasa panas, menusuk kulit, tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak, melainkan perasaan tidak tenang yang mulai tumbuh. Kenapa Rizal tidak bilang padaku kalau dia ke kelurahan? Dan kalau memang urusan kantor, kenapa sejak pagi belum kembali? Sampai di rumah, aku meletakkan kotak makan di meja dapur. Nafsu makanku hilang. Sore itu, aku duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang jarumnya terasa berjalan lambat. Pukul 4:10, suara motor terdengar dari halaman. Rizal masuk dengan senyum tipis. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku, mencoba tenang. "Capek banget,
Banyak urusan, katanya sambil melepas sepatu. Aku menatapnya dalam-dalam. Dari kelurahan? Rizal sempat terhenti sejenak. Iya, ada berkas yang harus segera diurus. Tadi habis itu mampir sebentar ke rumah Pak Camat, ngobrol soal acara nikahan minggu depan. Aku mengangguk, tapi hatiku tak sepenuhnya percaya. Tadi aku ke kantor. Loh, mau bawain makan siang. Tapi kata Bu Yati kamu gak ada dari pagi. Oh, Rizal terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. Iya, soalnya langsung berangkat. Aku lupa kasih kabar. Nada suaranya datar, tanpa rasa bersalah yang berarti. Tapi aku mencoba mengalah. Ya udah, aku taruh ayam bakar di meja, kalau mau makan tinggal ambil. Selama makan malam, aku hanya sedikit bicara. Pikiran terus berputar, mengulang-ulang kata-kata Bu Yati. Ada sesuatu yang tidak sinkron. Rizal terlalu sering punya alasan keluar, tapi jarang cerita detail. Dan aku sadar, kebiasaannya pulang malam ini baru terjadi beberapa bulan terakhir. Malam itu, setelah dia tidur, aku duduk di ruang tamu dalam gelap. Aku mencoba mengingat kembali semua perubahan kecil yang terjadi. Dia lebih sering memegang ponsel sambil senyum-senyum. Ada beberapa kali pulang dengan aroma parfum wanita yang samar, tapi saat kutanya, dia bilang hanya kecium dari tamu kantor. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku yang dulu bisa menebak isi kepalanya, kini merasa berdiri di luar pintu, mengetuk, tapi tak pernah dibukakan. Keesokan harinya, aku sengaja menunggu di teras ketika dia bersiap berangkat. Hari ini ke kantor, kan? Tanyaku, seolah biasa saja. Iya, banyak berkas yang harus dicek. Jawabnya sambil merapikan helm. Setelah dia pergi, aku tidak langsung masuk. Aku punya rencana, kali ini, aku ingin tahu kemana sebenarnya dia pergi. Aku mengambil jaket, menutup pintu, lalu menyalakan motor. Jarakku dengan motornya cukup jauh, agar dia tak sadar sedang diikuti. Rizal benar-benar menuju ke kantor KUA. Aku hampir menertawakan diriku sendiri yang sudah berpikir macam-macam. Tapi sekitar 1 jam kemudian, aku melihatnya keluar lagi dengan motornya. Bukan menuju kelurahan, melainkan ke arah pasar kota. Aku mengikuti dari jauh. Dia berhenti di sebuah warung kopi di pinggir jalan, duduk di meja pojok. Lalu, seseorang datang, seorang perempuan dengan jilbab merah marun. Mereka berbicara cukup lama, sesekali tertawa. Dari gerak tubuhnya, terlihat jelas mereka akrab. Aku menahan napas. Ingin rasanya maju dan bertanya, tapi kakiku seakan menempel di tanah. Semua rasa curiga yang selama ini coba kuenyahkan, kini berdiri di depanku seperti kenyataan yang tak bisa dihindari. Setelah hampir 1 jam, mereka berpisah. Rizal kembali ke kantor. Aku pulang dengan hati kacau. Malamnya, aku memandang wajahnya yang tertidur pulas. Di mataku, dia tidak lagi sama. Bukan hanya karena kemungkinan dia berbohong, tapi karena sekarang ada jarak di antara kami, jarak yang dia sendiri ciptakan. Sejak kejadian di KUA itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa Rizal memang sibuk dengan pekerjaannya, bahwa rasa curigaku hanyalah hasil dari terlalu banyak membaca kisah-kisah perselingkuhan di media sosial. Tapi kenyataan di rumah justru membuatku semakin sulit membohongi hati sendiri. Rizal mulai sering membawa ponselnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Dahulu, ia sering meninggalkan ponselnya di meja ruang tamu saat tidur siang, tak pernah memasang kunci layar. Sekarang, ia mengaktifkan password, fingerprint, bahkan notifikasi pesan pun dimatikan. Suatu pagi, saat aku menyiapkan sarapan, ponselnya yang diletakkan di meja berdering.
Aku sempat melirik, tapi hanya muncul ikon private number. Rizal buru-buru keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah, meraih ponselnya, dan melirikku sambil berkata singkat, "Kerjaan, MA." Lalu ia berjalan ke teras, berbicara dengan suara rendah, seperti takut suaranya terdengar jelas. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Tapi semuanya pecah pada hari itu, saat kami pergi ke pasar bersama. Pagi itu sebenarnya terasa normal. Kami membeli cabai, tomat, dan ikan untuk dimasak makan siang. Rizal tampak santai, bahkan sempat bercanda dengan penjual sayur langgananku. Tapi tiba-tiba ponselnya berdering di saku. Aku melihat sekilas layar ponselnya, hanya nama singkat, L. Entah kenapa, mataku langsung terpaku pada huruf itu. L, siapa? Tidak ada saudara, tetangga, atau teman dekat Rizal yang namanya berawalan huruf itu. Aku mencoba mengingat satu persatu, tapi rasanya mustahil. Rizal melihat ponsel itu, dan seperti tersengat listrik, ia langsung berkata, "MA, kamu tunggu di sini sebentar, aku mau angkat telepon." Tanpa menunggu jawabanku, ia melangkah cepat keluar area pasar, mencari tempat yang agak sepi. Aku berdiri di depan tukang ikan, pura-pura memilih ikan kembung sambil diam-diam memandang ke arahnya. Tubuhnya sedikit membungkuk, punggungnya menghadapku. Dari jarak itu, aku bisa melihat perubahan ekspresinya. Senyumnya muncul, matanya berbinar, dan ada gerakan kecil di tangannya seperti ia sedang bercanda atau mengisyaratkan sesuatu pada lawan bicaranya. Itu bukan senyum kerja. Itu senyum lain. Senyum yang dulu sering ia berikan padaku saat kami baru menikah. Dadaku terasa sesak. Tangan yang memegang plastik ikan terasa dingin. Otakku mulai memutar berbagai kemungkinan. Apa cuma teman kerja? Mungkin L, itu Laila, pegawai kelurahan? Tapi kenapa senyumnya begitu? Pikirku. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan wajah biasa, seolah tidak ada yang terjadi. "Sudah, MA. Yuk lanjut belanja." Aku tidak langsung menjawab. Aku menatapnya, mencari celah dari ekspresi wajahnya. Tapi Rizal pandai. Ia selalu pandai menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin ia bagi. "Ada yang telepon?" tanyaku, berusaha terdengar santai. "Temen kantor," jawabnya singkat. "Ngajak koordinasi acara nikahan minggu depan." Aku mengangguk, tapi batinku menolak percaya. Teman kantor? Mengapa namanya hanya ditulis L? Perjalanan pulang kami terasa hening. Di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri untuk mencari tahu siapa L itu. Malamnya, saat Rizal sudah tidur, aku mencoba mendekati ponselnya. Aku tahu ia pasti memasang password. Benar saja, ponselnya terkunci rapat. Aku menatap wajahnya yang terlelap di sampingku, wajah yang dulu selalu membuatku merasa aman. Kini malah membuatku bertanya-tanya siapa dia sebenarnya di balik semua senyum dan alasan sibuknya. Keesokan harinya, aku sengaja menguji. Saat ia sedang mandi, aku memanggil dari luar, "Mas, tadi ada telepon dari L." Suara air yang jatuh dari shower tiba-tiba berhenti beberapa detik. Lalu ia menjawab tergesa, "Oh, iya, itu teman aja." Nada suaranya jelas berbeda, lebih cepat, lebih gugup. Aku tahu, ia sedang menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang sibuk di dapur membuat kopi, ponselnya bergetar di meja. Kali ini bukan panggilan, tapi pesan singkat. "Mas, makasih ya udah mau nemenin kemarin. Aku seneng banget. L hati merah 2. Hatiku seperti diremas. Ada emoji hati di sana. Tanganku hampir otomatis ingin membukanya.
tapi pesan itu sudah muncul di layar notifikasi cukup jelas untuk kubaca. Aku buru-buru menjauh, takut ia melihatku memandangi ponselnya terlalu lama. Detik itu, semua alasan sibuk, rapat, dan teman kantor runtuh di kepalaku. L bukan sekadar rekan kerja. L adalah seseorang yang membuatnya tersenyum di pasar, seseorang yang ia temui diam-diam, dan seseorang yang cukup dekat untuk mengirim hati di akhir pesan. Aku tidak langsung menghadapinya malam itu. Aku memilih diam, mengamati, dan menunggu waktu yang tepat. Karena aku tahu, sekali aku bertanya, jawaban yang akan kudapat mungkin akan mengubah segalanya. Dan aku belum siap, setidaknya belum. Suara sendok dan garpu beradu pelan dengan piring, menjadi latar makan malam keluarga yang seharusnya hangat. Di meja, ada aku, Rizal, ibu, dan adikku, Vira. Ibu memasak sup ayam kesukaan Rizal malam itu. Tapi entah mengapa, sejak awal aku merasa suasana seperti menahan napas. Rizal duduk di sebelahku, terlihat sedikit gelisah. Ia mengaduk-aduk nasinya tanpa banyak bicara. Aku mencoba memecah suasana. Mas, tadi di kantor gimana? Banyak berkas nikah masuk. Rizal tersenyum tipis. Ya, lumayan. Ada yang butuh dibantu cepat soalnya. Belum sempat aku menimpali, ponsel Rizal di meja bergetar. Suara deringnya memecah percakapan. Aku melirik layar, dan jantungku seperti berdegup lebih keras. Hanya huruf L terpampang di sana. Sama seperti waktu di pasar. Rizal cepat-cepat meraih ponselnya, bahkan sampai hampir menyenggol gelas airku. Rizal, aku angkat dulu, penting. Tanpa menunggu, ia bangkit dan melangkah keluar ruang makan. Suara pintu depan dibuka dan ditutup pelan, lalu hening. Aku mematung. Sendok di tanganku terasa dingin. Ibu berhenti mengunyah, menatapku penuh tanya. Ibu, Fit, kamu baik-baik saja kan sama Rizal? Aku memaksakan senyum. Baik, Bu. Mungkin ini telepon kerja. Ibu, telepon kerja apa malam-malam begini? Sampai harus keluar rumah? Suara Mas Rizal juga tadi kayak beda. Aku menarik napas dalam, mencoba mengabaikan rasa bergetar di dada. Bu, jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Vira menyela pelan. Kak, aku sering lihat Mas Rizal di depan rumah kalau malam. Ngobrol di HP lama banget, sampai bolak-balik jalan di teras. Aku menoleh ke Vira. Kata-katanya seperti menambah beban di kepalaku. Ibu hanya menghela napas, lalu menatapku serius. Ibu, kalau ada yang kamu rasakan gak beres, Fit, jangan dipendam. Jangan tunggu sampai kamu sendiri yang hancur. Aku mengangguk pelan, meski di dalam hati ada badai yang mulai berputar. Beberapa menit kemudian, Rizal kembali masuk. Wajahnya terlihat, entah, seperti habis tertawa. Matanya sempat melirikku cepat, lalu ia duduk dan berkata, Rizal, maaf, ada yang perlu dibahas soal dokumen mendadak. Aku tak menanggapi, hanya meletakkan sendokku dan berpura-pura menyibukkan diri dengan mengisi gelas air. Tapi dari ekor mataku, aku bisa melihat Rizal menghela napas lega, seolah ia pikir aku tidak mempermasalahkan apapun. Malam itu, setelah makan malam selesai dan ibu pulang ke rumahnya, aku membereskan meja. Rizal duduk di ruang tamu menonton TV, tapi ponselnya ia letakkan di saku celana, bukan di meja seperti biasanya. Aku mendekat dengan membawa lap di tangan. Mas, tadi yang nelpon siapa? Kok harus keluar segala? Rizal menoleh sekilas.
Teman kerja. Lagi ribet urus nikah, butuh tanda tangan aku. Aku, teman kerja yang namanya cuma L. Rizal terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Rizal, oh, itu Lia. Staf di kelurahan. Biar gampang aja aku simpan namanya, L. Jawaban itu masuk akal di permukaan, tapi ada nada gugup yang tak bisa ia sembunyikan. Aku, Lia sering banget nelpon, ya? Rizal, menarik napas, ya namanya juga kerjaan. Fit, jangan lebaylah. Kata, lebay, itu seperti paku yang menancap di telingaku. Aku menelan kekesalan. Mas, aku cuma nanya, bukan nuduh. Rizal, ya tapi nadamu kayak orang nyidik. Aku capek kalau semua gerak-gerik aku dicurigain. Aku menghela napas panjang. Kalau Mas nggak mau dicurigai, ya, jangan bikin aku punya alasan buat curiga. Rizal terdiam. TV di ruang tamu menyala, tapi tak ada yang benar-benar menonton. Udara di antara kami jadi berat. Malam semakin larut. Rizal tidur lebih dulu, sedangkan aku masih di dapur, mencuci piring sambil menahan pikiran yang berloncatan. Nama, L, itu terus berputar di kepalaku. Lia, staf kelurahan. Aku ingat jelas, di awal pernikahan kami, Rizal selalu terbuka. Semua pesan di ponselnya kadang ia baca di sampingku. Sekarang, ia selalu menjauh setiap ada telepon atau pesan masuk. Selesai mencuci, aku berjalan pelan ke kamar. Lampu sudah dimatikan, Rizal tertidur miring membelakangiku. Ponselnya di atas meja kecil di sisi tempat tidur. Aku berdiri diam beberapa detik, menatap benda itu. Tanganku sempat terulur, lalu kutarik kembali. Ada rasa takut. Bukan takut ketahuan membuka ponselnya, tapi takut dengan apa yang akan kutemukan di dalamnya. Akhirnya aku hanya berbaring di sisi tempat tidur, memandangi langit-langit gelap. Pikiranku penuh tanda tanya. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Rizal sudah bersiap berangkat, mengenakan kemeja biru muda. Ia mencium keningku sebentar. Rizal, aku berangkat, Fit. Mungkin pulang agak malam. Aku, lagi-lagi rapat. Rizal, iya. Ia tersenyum tipis, lalu pergi. Aku berdiri di depan jendela, menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan. Di meja makan, aku menemukan sesuatu, secari kertas kecil tertinggal di bawah gelasnya. Tulisan tangannya rapi, ketemu di tempat biasa jam 7 malam. Tidak ada nama, hanya itu. Tanganku bergetar memegangnya. Tempat biasa. Itu apa? Dan dengan siapa? Aku tahu, mulai saat itu, aku tak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hari itu, udara sore di kampung terasa riuh dengan suara gamelan dan aroma masakan dari dapur rumah Pak RT. Semua orang tampak sibuk. Ibu-ibu membawa piring berisi jajanan, bapak-bapak mengangkat kursi dan meja, anak-anak berlarian sambil tertawa. Aku datang bersama Rizal, karena Pak RT memang sudah meminta bantuannya jauh-jauh hari. Katanya, Mas Rizal kan orang KUA, paling ngerti urusan pernikahan, biar bantu lancarin administrasinya. Awalnya, aku tidak merasa keberatan. Bagiku, membantu tetangga itu wajar. Tapi sejak ponsel Rizal sering berdering tengah malam, dan setiap kali aku tanya jawabannya selalu, urusan kantor, rasa curiga itu mulai tumbuh. Aku berusaha menepisnya, mencoba berpikir positif. Namun, sore itu semua terasa berbeda. Mataku menangkap pemandangan yang membuat langkahku terhenti. Di dekat pelaminan,
Rizal berdiri bersama seorang wanita muda yang mengenakan kebaya krem. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dihiasi riasan tipis tapi cantik alami. Dari cara tubuhnya bergerak, dari senyumnya, dia terlihat sangat percaya diri. "Fitri," seseorang menyentuh lenganku. Aku menoleh. Bu Nur, istri Pak RT, tersenyum ramah. "Kamu sudah lihat calon pengantinnya? Cantik, ya? Namanya Laras. Masih muda, loh. Untung dapat suami yang mapan." Aku mengangguk pelan. "Iya, cantik," jawabku, meski suaraku nyaris tercekat. Rizal berdiri sangat dekat dengan Laras. Aku memperhatikan gerak-geriknya. Dia membungkuk sedikit, menepuk bahu Laras, lalu tertawa pelan. Laras membalas dengan senyum manis. Ada sesuatu di tatapan mereka, sesuatu yang bukan sekadar formalitas urusan kerja. Mereka berbicara lama, bahkan ketika orang lain di sekitar mereka berganti-ganti. Aku melihat Rizal mengarahkan Laras untuk duduk sebentar, lalu menyalami seorang pria berusia sekitar 40-an yang mungkin calon suaminya. Tapi entah kenapa, setiap kali berbicara dengan Laras, ekspresinya menjadi lebih hangat, lebih lembut. Aku mencoba menghibur diri. Mungkin ini cuma kebiasaan Rizal saat bekerja. Dia memang ramah kepada semua orang. Tapi kemudian, aku mendengar Laras memanggilnya. "Mas, ini tanda tangannya di mana?" Nada suaranya terlalu akrab, seperti sudah mengenalnya lama. Tidak ada jarak formal seperti orang yang baru bertemu. Aku berdiri di dekat meja suguhan, mencoba menyibukkan diri dengan menata piring kue. Tapi telingaku menangkap percakapan mereka lagi. "Sudah Mas urus kemarin. Tenang saja. Semua lancar kok. Kamu tinggal siapin diri aja," kata Rizal sambil tersenyum. Laras tertawa kecil. "Kalau bukan Mas yang bantu, aku nggak tahu harus gimana. Makasih banget, ya." Aku menggenggam sendok sampai terasa panas di telapak tanganku. Kenapa harus sehangat itu? Tidak tahan, aku berjalan mendekat. "Rizal," panggilku. Ia menoleh kaget, lalu tersenyum canggung. "Oh, Fit, ini Laras, calon pengantin di KUA. Aku bantuin urus dokumennya." Laras tersenyum padaku, manis sekali. "Mbak Fitri, ya? Wah, Mas Rizal sering nyebut nama Mbak. Katanya Mbak orangnya baik." Aku memaksakan senyum. "Terima kasih." Rizal buru-buru menambahkan, "Laras ini sibuk banget, makanya aku yang urusin beberapa hal biar cepat kelar." Aku hanya mengangguk, menahan kata-kata yang hampir keluar. Setelah itu, aku memilih mundur. Aku tahu kalau aku terus berdiri di sana, wajahku akan sulit menyembunyikan rasa tidak nyaman. Dari kejauhan, aku tetap memperhatikan mereka. Laras sesekali menepuk lengan Rizal ketika berbicara. Rizal tidak menghindar. Sore berganti malam. Acara mulai ramai. Musik dangdut menggantikan gamelan, anak-anak remaja berdiri di dekat panggung. Aku membantu membagikan makanan, tapi mataku selalu mencari sosok Rizal. Dan selalu, dia ada di dekat Laras, membawa air minum, memeriksa dokumen, atau sekadar berdiri sambil bercakap. Ketika semua orang fokus ke hiburan, aku berdiri di belakang tenda, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, aku mendengar suara mereka lagi. Aku tidak bermaksud menguping, tapi langkahku terhenti begitu saja. "Mas, nanti kalau aku sudah pindah rumah, Mas masih mau main ke sana?" Suara Laras terdengar pelan. "Tentu aja. Kan kita teman sekarang," jawab Rizal. Laras tertawa kecil. "Teman? Ya." Nada suaranya, terlalu manis untuk sekadar teman. Dadaku terasa sesak.
Aku ingin maju dan bertanya langsung apa maksud semua ini, tapi aku takut dianggap berlebihan. Takut disebut cemburu buta. Saat acara selesai, kami pulang. Dalam perjalanan, aku duduk di motor tanpa banyak bicara. Angin malam menampar wajahku, tapi dinginnya kalah jauh dari rasa di hatiku. Rizal sempat menoleh, "Kamu capek, ya?" Aku hanya menjawab singkat, "Iya." Padahal yang lelah bukan tubuhku, melainkan pikiranku. Pikiranku lelah memikirkan tatapan itu, tatapan yang terlalu lama, terlalu hangat, untuk seseorang yang katanya hanya urusan kerja. Malam itu, ketika Rizal tertidur, aku memandangi wajahnya. Apa aku ini terlalu sensitif? Atau memang ada sesuatu yang disembunyikan? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, sejak hajatan itu, rasa percaya di hatiku mulai retak. Sejak malam hajatan itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Nama, Laras, menempel di kepalaku seperti noda yang sulit dihapus. Setiap kali aku mengingat tatapan hangatnya pada Rizal, hatiku seperti diremas, bukan sekadar cemburu, tapi ada naluri yang berbisik bahwa aku sedang dihadapkan pada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan lama. Awalnya, aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku yang terlalu sensitif, pikirku, tapi semakin aku mengamati, semakin aku merasa naluriku tidak salah. Beberapa hari kemudian, aku sengaja ikut Rizal ketika ia diminta menjadi saksi pernikahan di desa tetangga. "Biar aku sekalian bantu fotoin," kataku, pura-pura ringan. Rizal hanya tersenyum singkat, lalu mengangguk. Tapi di balik senyum itu, aku merasa ia sedikit gelisah. Sesampainya di lokasi, aku langsung melihat Laras. Kali ini ia mengenakan kebaya biru muda, rambut disanggul rapi, senyumnya merekah. Dan seperti yang kuduga, ia berdiri cukup dekat dengan Rizal, mengobrol sambil sesekali tertawa kecil. Aku berdiri beberapa meter dari mereka, pura-pura sibuk memotret dekorasi. Tapi telingaku menangkap potongan percakapan mereka. "Laras, Mas, nanti setelah acara, sempatkan makan di rumah ya. Mama nyariin." "Rizal, lihat nanti, ya. Kalau enggak terlalu sore." "Laras, janji, Mas. Mama sedih kalau Mas enggak datang." Nada suaranya terlalu lembut, terlalu personal. Siapa, Mama, yang ia maksud? Dan kenapa seolah Rizal punya hubungan khusus sampai diundang secara pribadi begitu? Hari itu, aku memilih diam. Tapi sejak saat itu, aku mulai memperhatikan satu pola aneh. Di setiap acara pernikahan yang dihadiri Rizal, entah bagaimana Laras selalu muncul. Kadang ia mengaku sebagai keluarga mempelai. Kadang membantu mempersiapkan rias pengantin. Dan yang paling aneh, tidak peduli sejauh apa jarak desa itu, Laras tetap ada. "Dari mana kamu kenal Laras?" tanyaku suatu sore ketika kami pulang dari sebuah acara. Aku berusaha terdengar santai, tapi aku tahu nada suaraku terlalu datar. Rizal melirikku sekilas sebelum kembali fokus pada jalan. "Rizal, dia adik sepupu sahabat lamaku. Dulu sering main bareng waktu kecil." Aku, "Oh, sepupu sahabat lama, ya? Kok bisa sering ketemu di acara begini?" "Rizal, ya namanya juga kerjaan di desa, orang-orang saling kenal. Lagi pula dia sering diminta bantu di KUA atau hajatan." Jawabannya terdengar masuk akal. Tapi ada jeda kecil sebelum ia menjawab. Jeda yang terasa seperti seseorang sedang memilih kata dengan hati-hati. Beberapa hari kemudian, gosip mulai beredar. Di warung kopi dekat rumah, aku mendengar dua ibu-ibu berbisik sambil tertawa kecil. Si Laras itu kan sering sama Mas Rizal, ya? Mereka cocok banget. Loh,
Sayang Mas Rizal udah nikah. Iya, katanya sih udah kenal lama. Kalau lihat mereka bareng, kayaknya akrab banget. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi dadaku panas. Aku ingin menepis semua gosip itu, tapi entah kenapa kata-kata mereka justru menancap lebih dalam. Suatu pagi, ketika Rizal pamit pergi ke KUA, aku memutuskan untuk tidak tinggal di rumah. Aku menunggu beberapa menit, lalu menyusul dengan motor. Jaraknya lumayan jauh, tapi aku hafal jalan pintasnya. Dari kejauhan, aku melihatnya berdiri di depan gedung KUA, mengenakan kemeja putih. Dan di sebelahnya, tentu saja, Laras, dengan gaun sederhana warna krem. Mereka berbicara sambil berdiri sangat dekat. Bahkan sekali waktu Rizal membenarkan jilbab Laras yang miring. Aku tak tahan lagi, aku menghampiri mereka. Oh, jadi ini yang bikin Mas buru-buru pagi-pagi. Rizal terkejut, wajahnya berubah tegang. Laras menatapku sekilas, lalu tersenyum tipis. Rizal, sayang, ini cuma urusan kerja. Aku, kerja atau reuni masa kecil, Mas? Suasana mendadak canggung. Laras memandang Rizal seolah memberi isyarat, lalu pamit dengan alasan harus menyiapkan sesuatu di dalam. Kami pulang dengan motor, tanpa banyak bicara. Hanya suara angin yang mengisi keheningan. Sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar, menahan air mata. Aku tidak tahu hubungan mereka sebenarnya apa. Tapi aku tahu satu hal, Laras bukan sekadar sepupu sahabat lama. Ia adalah bayangan yang terus mengikuti setiap langkah Rizal, dan entah bagaimana, Rizal membiarkannya. Di malam yang sunyi itu, aku berbaring memandangi langit-langit. Rasanya aku seperti berada di tengah permainan yang tak ku mengerti aturannya. Dan satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah terus mengamati. Karena kadang, kebenaran tidak datang dari tanya jawab. Kebenaran muncul dari momen kecil yang tidak pernah mereka sadari sedang kulihat. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menemukan momen itu. Hari itu aku baru saja selesai membereskan cucian ketika ponselku bergetar. Notifikasi dari media sosial muncul di layar, akun tak dikenal dengan foto profil kosong. Biasanya aku mengabaikan pesan dari akun semacam itu, tapi entah mengapa jariku tergerak membukanya. Hati-hati sama suamimu, dia sering terlihat bersama Laras di luar jam kerja. Aku terdiam, membaca kalimat itu berulang kali. Rasanya seperti ada duri yang menusuk pelan di dadaku. Awalnya kupikir ini hanya lelucon iseng, tapi di bawah tulisan itu, ada sebuah lampiran foto. Tanganku sedikit bergetar saat membuka gambar tersebut. Di layar, terlihat Rizal duduk di sebuah warung bakso sederhana. Berhadap-hadapan dengannya, Laras, wanita yang beberapa waktu lalu kulihat di hajatan, tersenyum sambil memegang sendok. Mereka tampak santai, seperti dua orang yang sudah terbiasa makan bersama. Tidak ada jarak canggung di antara mereka, malah ada semacam kenyamanan yang terlalu akrab. Aku memandangi foto itu lama sekali, mencoba mencari alasan. Mungkin ini memang hanya urusan pekerjaan, mungkin kebetulan bertemu, tapi kenapa harus makan berdua? Kenapa tidak ada orang lain di meja itu? Kepalaku mulai dipenuhi pertanyaan. Kukira aku akan langsung meledak marah, tapi anehnya aku justru merasa dingin. Dingin seperti sedang berdiri di bawah hujan deras tanpa payung. Aku memutuskan tidak langsung mengkonfrontasi Rizal. Bukan karena aku takut, tapi aku ingin melihat sampai sejauh mana permainan ini akan berjalan. Malamnya, Rizal pulang agak larut. Dia masuk rumah sambil membawa kantong plastik berisi gorengan. Maaf, pulang telat. Tadi ada urusan di kantor KUA, katanya sambil tersenyum tipis, seakan itu hal biasa. Aku menatapnya lekat-lekat.
Urusan apa? Tanyaku dengan nada datar. Dia meletakkan plastik gorengan di meja. Ada calon pengantin yang dokumennya belum lengkap, jadi aku bantu sampai kelar. Aku hanya mengangguk, pura-pura menerima jawabannya. Tapi di kepalaku, foto itu terus terbayang. Warung bakso, Laras, senyum mereka. Keesokan harinya, aku memutuskan mencari tahu. Aku menghubungi Dina, teman lamaku yang kebetulan kenal beberapa pegawai di KUA. Din, kamu tahu nggak akhir-akhir ini Rizal sering sama siapa? Ada nggak perempuan yang dekat sama dia? Tanyaku hati-hati. Di ujung telepon, Dina sempat terdiam, lalu berkata pelan, aku nggak mau bikin kamu berpikir macam-macam, tapi memang banyak yang lihat dia sama Laras. Katanya sih cuma urusan kerja, tapi kok sering banget barengan, bahkan di luar jam kantor. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. Makasih, Din. Aku cuma butuh tahu. Malam berikutnya, saat Rizal mandi, aku mengambil ponselnya yang ia letakkan di meja kamar. Kupikir dia pasti mengunci semua akses, tapi ternyata tidak. Kubuka galeri fotonya, tak ada foto mencurigakan. Tapi saat kubuka WhatsApp, mataku langsung tertumbuk pada satu nama, Laras. Kudorong rasa gugup dan mulai membaca. Laras, Mas, besok jangan lupa kita ketemu di warung bakso jam 1 ya. Aku mau ngobrolin soal nikahan Rani. Rizal, oke. Mas, kalian ada hal penting yang mau dibicarakan juga. Aku menatap layar itu lama. Memang percakapan itu terlihat seperti urusan kerja, tapi kenapa harus di warung bakso? Kenapa bukan di kantor atau tempat netral lainnya? Dan apa maksud, hal penting, yang Rizal ingin bicarakan? Suara air dari kamar mandi berhenti. Cepat-cepat kututup ponsel dan meletakkannya di tempat semula. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menguji. Saat sarapan, aku berkata, Mas, besok aku mau ikut ke tempat kerja. Lagi pengen lihat suasana KUA. Rizal tertegun sebentar, lalu tersenyum kaku. Wah, tapi besok Mas agak sibuk. Banyak berkas yang harus diberesin, takutnya kamu bosan. Nggak apa-apa, aku cuma pengen lihat. Jawabku, menatapnya penuh arti. Dia mengalihkan pandangan. Lihat nanti, ya. Jawaban itu semakin membuatku yakin ada yang disembunyikannya. Hari yang kutunggu tiba. Aku sengaja pura-pura sakit kepala dan bilang tidak jadi ikut. Tapi diam-diam aku meminta Dina untuk mengawasi. Siang harinya, Dina mengirim pesan, Cicak, aku lihat Rizal sama Laras lagi di warung bakso. Duduk di pojok. Kayaknya mereka ngobrol serius. Hatiku mencelos, meski sebenarnya aku sudah menduga. Malam itu, aku tidak langsung marah. Aku justru bersikap lebih manis dari biasanya. Kubuatkan teh hangat untuknya, kutanyakan bagaimana harinya. Dia menjawab santai, seolah tidak ada yang aneh. Di dalam diriku, badai sudah terbentuk. Tapi aku menahannya. Aku ingin melihat sampai kapan Rizal bisa mempertahankan kebohongan ini. Beberapa hari kemudian, pesan anonim kembali masuk. Kalau mau bukti lagi, aku punya rekaman mereka di warung. Aku membalas, kirimkan. Tak lama, file video masuk. Dalam video berdurasi 1 menit itu, terlihat Rizal dan Laras duduk berhadapan. Laras tertawa, lalu Rizal menyentuh tangannya sebentar sambil berbicara. Gerakan kecil itu, hanya sekejap, cukup untuk menghancurkan sisa-sisa keyakinanku. Malamnya, aku duduk sendirian di teras, menatap gelap. Pikiranku berputar-putar antara ingin mengkonfrontasinya atau tetap mengumpulkan bukti. Saat Rizal keluar dan duduk di sampingku,
Aku menoleh. Mas, kamu percaya nggak kalau setiap kebohongan itu punya umur? Dia menatapku, terlihat bingung. Maksudnya? Aku tersenyum tipis. Nggak usah dijawab, nanti kamu mengerti sendiri. Di dalam hatiku, aku sudah memutuskan, aku tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Tapi aku juga tidak mau gegabah. Aku ingin, saat aku bicara nanti, semua bukti sudah di tanganku, tanpa celah untuk dia mengelak. Sore itu, hujan rintik turun perlahan di halaman rumah. Aku duduk di meja makan dengan segelas teh hangat yang sudah mulai kehilangan uapnya. Foto yang kukirim dari pesan anonim siang tadi masih menari-nari di pikiranku. Wajah Rizal di foto itu terlihat santai, bahkan sedikit tersenyum, sementara Laras duduk di hadapannya sambil menunduk sedikit, seolah membicarakan sesuatu yang hanya mereka berdua yang mengerti. Aku sudah berusaha menahan diri sejak siang. Menyuruh otak ini mencari alasan logis. Mungkin memang urusan kerja, bisikku dalam hati, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang mencengkeram dadaku. Suara pintu pagar terbuka terdengar. Rizal pulang. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang berdegup tak karuan. Assalamualaikum, suaranya terdengar dari teras. Waalaikumsalam, jawabku, berusaha terdengar biasa. Ia menaruh jas hujan dan topinya di gantungan, lalu masuk ke dapur untuk mencuci tangan. Aku memperhatikan gerak-geriknya. Semua tampak normal, terlalu normal, malah. Ada teh hangat? Tanyanya sambil menarik kursi. Ada. Di termos, jawabku singkat. Rizal menuang teh ke gelas, lalu menyesapnya sambil membuka ponsel. Aku memandangnya beberapa detik, kemudian memberanikan diri. Mas, suaraku pelan. Ia masih sibuk dengan layar ponsel. Aku mau tanya sesuatu, tapi tolong jawab jujur. Ia mengangkat wajahnya, matanya menyipit. Tentang apa? Aku menelan ludah. Tentang Laras. Tatapan Rizal langsung berubah. Laras? Maksudmu? Aku dapat foto, kataku sambil mengeluarkan ponsel. Tanganku bergetar saat menunjukkan gambar itu. Ini? Kapan? Ia melihat sekilas, lalu menghela napas panjang. Fit, ini cuma makan bakso. Kebetulan kita ketemu habis acara nikah di desa sebelah. Salahnya di mana? Aku menahan emosi. Mas, ini di luar jam kerja. Dan dari yang aku tahu, Laras itu bukan orang sembarangan di hidup Mas. Kalian terlihat terlalu akrab. Rizal langsung menaruh gelasnya dengan suara duk. Kamu itu ya, kenapa sih gampang banget percaya omongan orang? Aku ini penghulu, wajar dong kalau kenal banyak orang. Laras itu, adik sepupu temanku. Apa salahnya ngobrol? Tapi tatapan Mas ke dia. Tatapan apaan lagi? Fit? Suaranya mulai meninggi. Kamu tuh bener-bener gak percaya sama aku, ya? Semua yang aku lakuin selalu kamu curigain. Aku menggigit bibir, merasa dadaku panas. Aku cuma tanya, bukan nuduh. Cuma tanya, dari nada kamu, dari cara kamu nunjukin foto itu, jelas-jelas kamu udah punya pikiran buruk. Aku capek kalau terus-terusan harus jelasin hal yang gak ada. Rizal bangkit dari kursinya, lalu berjalan ke ruang tamu. Aku ikut berdiri. Mas, kenapa marah? Kalau memang gak ada apa-apa, jawab saja dengan tenang. Kenapa harus defensif? Ia berbalik cepat. Defensif? Ya jelas aku defensif. Ini menyangkut harga diriku, Fit. Aku kerja halal, gak macem-macem.
Tapi istriku sendiri malah percaya sama pesan anonim gak jelas. Kalimat itu seperti cambuk yang memukul perasaanku. Aku mencoba menahan air mata. Aku percaya sama Mas. Tapi foto ini bikin aku kepikiran. Apa salah kalau aku ingin penjelasan? Rizal mengusap wajahnya kasar. Aku udah jelasin. Kalau kamu gak mau percaya, itu urusan kamu. Aku gak akan terus-terusan membuktikan diri cuma buat menghapus curiga yang kamu ciptain sendiri. Suasana mendadak sunyi. Hanya terdengar suara hujan yang makin deras di luar. Aku memandangnya lama, mencoba membaca raut wajahnya. Tapi ia mengalihkan pandangan, mengambil jaket, lalu berkata, "Aku keluar dulu. Butuh udara segar." Tanpa menungguku bicara, ia berjalan keluar, meninggalkan pintu yang terbuka lebar. Aku berdiri terpaku di tengah ruang makan. Rasa sesak itu makin menjadi-jadi. Bukan hanya karena curiga pada Laras, tapi karena nada marah Rizal barusan menusuk hatiku. Seakan aku adalah orang asing yang seenaknya menuduhnya. Tanganku meraih ponsel. Foto itu masih ada di layar. Aku menatapnya lagi. Semakin kulihat, semakin banyak tanya yang muncul. Dan entah kenapa, semakin Rizal menolak membicarakannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang memang disembunyikan. Malam itu aku tak bisa tidur. Hujan sudah reda, tapi pikiranku terus bergejolak. Kata-kata Rizal terngiang di telinga, aku gak akan terus-terusan membuktikan diri. Sejak kapan suamiku merasa perlu menjaga jarak seperti itu? Sejak kapan pembicaraan sederhana berubah jadi pertengkaran? Dan satu hal yang membuatku paling takut adalah, kalau semua ini benar, berarti rumah tangga yang kukira kuat, mungkin mulai retak tanpa aku sadari. Siang itu matahari masih terik, tapi udara di jalanan pasar sudah mulai lengang. Aku baru saja menjemput anakku lebih awal dari TK, karena gurunya ada urusan mendadak. Dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja aku melihat motor bebek hitam milik Rizal terparkir di sebuah gang kecil di dekat pasar. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku hafal betul motor itu. Setiap lecet di bodinya, setiap stiker yang menempel di bagian samping. Kakiku terasa berat. Tapi entah dorongan apa yang membuatku menepikan motor dan berjalan memasuki gang sempit itu. Gangnya sunyi, hanya ada deretan rumah kontrakan sederhana dengan pintu-pintu kusam dan jemuran baju yang bergoyang pelan tertiup angin. Aku mengikuti arah perasaanku, seperti ada tali tak kasat mata yang menarikku. Tak lama, mataku menangkap satu rumah kecil di ujung gang. Pintu rumah tertutup, tapi jendelanya terbuka sedikit. Aku menunduk, mencari celah di antara tirai lusuh yang tergerai. Dan di sanalah aku melihatnya. Rizal duduk di kursi plastik, condong ke depan, wajahnya bersinar dengan tawa yang, bukan tawa yang biasa ia tunjukkan padaku belakangan ini. Itu tawa lepas, hangat, seperti tawa seorang pria yang jatuh cinta. Di depannya, Laras duduk bersila di lantai, menatap Rizal sambil ikut tertawa. Mereka begitu dekat, begitu nyaman, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Tanganku refleks menutup mulut, menahan suara yang hampir lolos. Dada terasa sesak, seperti ada batu besar yang menghimpit. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berdiri di situ, hanya menatap pemandangan yang menusuk hatiku seperti belati. Aku nggak nyangka kamu bisa masak enak gini, Ras, kata Rizal, terdengar jelas di telingaku. Ah, biasa aja. Kalau kamu suka, nanti aku masakin lagi, jawab Laras sambil tersenyum manja. Suara mereka menusuk gendang telingaku. Aku ingin menerobos masuk, ingin menjerit, ingin bertanya kenapa. Tapi kakiku terpaku. Aku hanya bisa memandangi punggung Rizal yang tegap itu, punggung yang selama ini kupeluk setiap ia pulang kerja,
punggung yang kini membelakangi aku demi wanita lain. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantung yang tak terkendali. Aku tahu kalau aku terus berdiri di sini, aku akan hancur di depan mata mereka. Jadi, pelan-pelan aku mundur, berbalik, dan berjalan keluar gang. Tapi langkahku goyah, seperti kehilangan keseimbangan. Begitu sampai di motorku, aku duduk di joknya, menunduk dalam. Anak TK-ku yang duduk di jok belakang bertanya polos, "Bunda kenapa?" Aku menggeleng pelan, tersenyum hambar, dan hanya menjawab, "Gak apa-apa, sayang. Kita pulang, ya." Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kacau. Gambar Rizal dan Laras tertawa berdua itu terus terputar di kepalaku seperti film yang tak bisa dihentikan. Dadaku panas, bukan hanya karena marah, tapi juga karena kecewa. Kecewa pada diriku sendiri yang selama ini mencoba percaya. Sampai di rumah, aku menaruh tas anakku di meja, lalu masuk ke kamar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lantai. Aku mencoba mengingat kembali semua tanda-tanda yang pernah kurasakan, telepon Rizal yang makin jarang, alasan pulang terlambat yang semakin beragam, tatapan matanya yang mulai menghindar saat bicara denganku. Semua itu kini seperti potongan puzzle yang saling menyatu, membentuk gambaran yang jelas. Ada Laras di antara kami. Aku menatap ponselku. Jemariku gatal ingin mengirim pesan atau meneleponnya, tapi aku tahu jawabannya akan sama, cuma teman. Kata-kata yang terdengar begitu menyepelekan, tapi mampu memecahkan hatiku berkeping-keping. Sore itu, saat Rizal pulang, aku menatapnya lama. Ia terlihat biasa saja, bahkan sempat tersenyum tipis seperti tidak ada yang terjadi. "Kamu pulang cepat?" tanyanya sambil melepas helm. Aku menelan ludah, mencoba mengatur nada suara. "Iya, dari TK, terus mampir ke pasar." "Oh, pantes. Aku tadi juga sempat lewat pasar." Kalimatnya membuat darahku berdesir. Ia tidak tahu bahwa aku sudah tahu. Aku memutuskan diam. Malamnya, saat ia mandi, aku duduk di ruang tamu sambil memandangi pintu. Rasanya aku seperti orang asing di rumah sendiri. Aku tahu ini bukan hanya soal melihat mereka berdua tadi siang, tapi tentang rasa percaya yang sudah retak. Dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk memperbaikinya, atau justru membiarkannya runtuh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku kembali melihat Rizal dan Laras tertawa, begitu bahagia tanpa aku. Aku terbangun berkali-kali, menatap langit-langit, dan berpikir, mungkin inilah awal dari akhir. Aku tidak langsung menyerbu mereka hari itu. Emosiku memang sedang menggelegak, tapi aku tahu amarah yang dibawa tanpa bukti hanya akan membuatku terlihat seperti orang gila. Aku butuh sesuatu yang nyata, sesuatu yang tak bisa dibantah, bahkan oleh mereka yang paling pandai berbohong. Malam itu aku duduk di ruang tamu, memandangi layar ponsel dengan nomor Dimas sudah siap dihubungi. Dimas adalah sepupuku dari pihak ibu, anaknya santai tapi punya mata yang tajam. Dia pernah bekerja sebagai fotografer lepas untuk sebuah media, jadi urusan memotret diam-diam sudah seperti naluri. Ku pencet tombol panggil. "Halo, Dim?" Suaraku terdengar pelan, hampir seperti berbisik meski aku sendirian. "Iya, Mbak, ada apa? Kok tumben nelpon malam-malam?" jawabnya. "Aku butuh bantuanmu," ucapku lirih, lalu menarik napas panjang. "Ini soal Rizal." Di seberang, Dimas tak langsung menjawab. Mungkin ia sedang mencoba mencerna. "Oke, aku dengerin," katanya akhirnya. Aku menceritakan semua yang kulihat siang tadi. Motor Rizal di gang kecil, rumah kontrakan sederhana, dan Laras yang duduk bersama dia sambil tertawa. Dimas tak memotong ceritaku,
Hanya sesekali menggumam tanda mendengarkan. "Mbak mau aku ikut ngawasin?" tanyanya. "Iya, tapi jangan sampai mereka tahu. Aku mau semua ini terekam. Foto, video, apapun yang bisa jadi bukti." "Oke, aku bisa mulai besok. Kau tahu jadwal mereka?" Aku menghela napas. Rizal biasanya pulang sore. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini sering keluar siang. Katanya, ada urusan kerja. Laras, dia tinggal di kos dekat pasar. Kalau kita sabar, pasti ketemu. Dimas tertawa kecil. "Tenang, Mbak. Aku ini mata-mata andalan." Keesokan harinya, rencana dimulai. Aku pura-pura sibuk di rumah, tapi hatiku gelisah. Rasanya seperti menunggu vonis dokter tentang penyakit mematikan. Kau tahu jawabannya mungkin buruk, tapi tetap berharap ada keajaiban. Sore itu Dimas mengirim pesan. Target terlihat. Rizal jemput Laras di dekat pasar. Aku langsung berdiri dari kursi, menatap ponsel seperti anak kecil menunggu hadiah. Tak lama, foto pertama masuk, Rizal di atas motor, Laras duduk di belakang sambil memeluk pinggangnya erat. Senyuman mereka lebar, seperti dunia hanya milik berdua. Dadaku sesak. Entah kenapa, melihat foto itu lebih menyakitkan daripada saat aku melihat mereka dari celah jendela kemarin. Mungkin karena kali ini ada bukti yang bisa kulihat berkali-kali. Bukti yang menusuk setiap kali mataku menatapnya. Hari-hari berikutnya, Dimas bekerja seperti bayangan mereka. Ia mengirim foto Rizal dan Laras sedang makan di warung bakso. Laras membeli baju di toko kecil sementara Rizal menunggu sambil merokok. Bahkan mereka masuk ke toko emas. Laras mencoba sebuah cincin di jarinya, dan Rizal tersenyum sambil mengangguk. Saat foto itu muncul di layar ponselku, aku merasa lututku lemas. Apakah mereka benar-benar berpikir untuk menikah? Atau itu hanya hadiah? Aku menghubungi Dimas. "Dim, tolong rekam. Aku butuh video." "Oke, Mbak. Aku akan coba." Beberapa jam kemudian, sebuah video masuk. Gambar sedikit goyah, tapi jelas terlihat Laras keluar dari toko emas sambil menenteng kotak kecil. Rizal berjalan di belakangnya, lalu merangkul bahunya. Aku menutup mulut, menahan suara isak yang nyaris pecah. Semua ini bukan lagi sekadar kecurigaan, ini pengkhianatan yang difilmkan dengan jelas. Malam itu, aku duduk di kamar sendirian, menatap layar ponsel. Setiap foto, setiap video, kukumpulkan dalam satu folder bernama Bukti. Jemariku gemetar setiap kali menekan tombol, seakan setiap file adalah duri yang kutanam sendiri di dadaku. Dimas menelepon. "Mbak, aku tahu ini nggak gampang. Tapi, mau sampai kapan kau simpan semua ini? Kau mau aku terus pantau atau cukup?" Aku terdiam lama. "Teruskan. Aku mau bukti sebanyak mungkin. Aku nggak mau mereka bisa mengelak." "Oke. Tapi hati-hati, Mbak. Jangan sampai Rizal curiga kenapa kau tiba-tiba banyak tahu." Aku mengangguk, meski Dimas tak bisa melihat. Aku tahu. Hari kelima, Dimas mengirim foto yang membuatku benar-benar ingin berlari ke arah mereka dan menampar keduanya. Laras duduk di jok depan motor, wajahnya menghadap Rizal, tangan mereka saling menggenggam. Aku bisa melihat tawa Rizal, tawa yang dulu hanya untukku, terpampang jelas di foto itu. Aku mengirim pesan ke Dimas. "Cukup. Aku nggak sanggup lihat lagi." Balasan Dimas singkat. "Siap, Mbak. Kalau kau butuh aku untuk hadapin mereka, bilang saja." Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku terus memutar ulang semua momen yang pernah kulewati bersama Rizal. Dari awal kami bertemu,
menikah, hingga momen-momen kecil seperti sarapan bersama. Semua itu kini terasa seperti sandiwara panjang yang ditutup dengan adegan tragis. Aku mulai menyusun rencana. Aku tidak akan menyerbu dengan teriakan dan air mata. Tidak. Aku akan membuat mereka merasakan rasa malu yang sama seperti rasa sakit yang mereka tanamkan padaku. Bukti-bukti itu akan menjadi senjataku. Dan saat waktunya tiba, tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa lari. Hari itu, aku memutuskan untuk datang ke acara pengajian kantor KUA tanpa memberitahu Rizal. Hatiku campur aduk, antara ingin tahu dan takut menghadapi kenyataan. Aku berdandan sederhana, mengenakan kerudung putih yang biasa kupakai ke masjid, berharap tidak menarik perhatian. Saat masuk aula pengajian, suasana sudah mulai ramai. Para pegawai dan warga sekitar duduk rapi, mendengarkan ceramah dengan khusyuk. Dari tempat dudukku di pojok, aku bisa melihat Rizal sedang bersiap-siap memberikan sambutan. Dia tampak berwibawa, suaranya tenang dan penuh keyakinan. Semua orang memandangnya dengan hormat, termasuk aku. Namun, hatiku hancur saat menyadari betapa jauhnya jarak antara sosok suami yang selama ini kucintai dengan kenyataan yang kulihat sendiri. Di sela-sela acara, aku melihat Laras masuk dan duduk di barisan paling belakang. Tatapannya tak pernah lepas dari Rizal. Matanya bersinar seperti menyimpan rahasia yang hanya mereka berdua mengerti. Acara berlangsung dengan lancar, penuh dengan doa dan nasihat yang hangat. Tapi pikiranku sibuk menghitung menit-menit menuju akhir acara. Aku tahu setelah pengajian selesai, mereka pasti akan bertemu, dan aku harus ada di sana. Benar saja, saat acara bubar, aku mengintai dari balik tirai panggung. Rizal dan Laras berjalan berdampingan menuju parkiran. Mereka berbicara pelan, sesekali Laras tertawa kecil, dan tangan mereka hampir menyentuh. Aku merogoh ponsel dan dengan hati-hati mengambil beberapa foto dari kejauhan. Jarak yang cukup jauh membuat gambarnya tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar rekan kerja biasa. Hatiku perih. Tapi aku tahu ini bukti lain yang bisa aku simpan dan gunakan nanti. Aku juga merasakan kelegaan kecil, karena aku akhirnya punya alasan untuk melangkah lebih jauh, bukan hanya menebak-nebak. Setelah mereka berpisah di parkiran, aku menyelinap keluar sebelum ada yang melihatku. Rasanya campur aduk antara sedih dan marah. Tapi aku tahu aku harus tetap kuat demi anak dan masa depanku. Malam itu, aku mengirim pesan singkat kepada Dimas. Besok aku butuh kamu ikut ke pengajian, bawa kamera yang bisa zoom lebih besar. Dimas membalas cepat. Siap, Mbak. Aku siap membantu. Aku menutup telepon, memandang langit-langit kamar. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku bertekad untuk menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Pagi itu, aku sudah bangun lebih awal. Rasanya hati ini semakin berat dengan beban yang harus kutanggung. Aku tahu, untuk bisa mengungkap semuanya, aku butuh lebih dari sekadar foto dan video. Aku butuh saksi, orang-orang yang benar-benar melihat dan tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Rizal dan Laras. Aku mulai dari Bu Yati, petugas administrasi di kantor KUA yang dulu pernah memberiku informasi kecil soal Rizal. Aku meneleponnya dan mengajaknya bertemu di sebuah warung kecil dekat pasar. Bu Yati, terima kasih sudah mau ketemu, kataku sambil menyuguhkan segelas teh manis. Iya, Fitri. Ada apa? Kamu kelihatan serius sekali, jawabnya sambil menyeka keringat di kening. Aku menarik napas dalam-dalam. Bu, aku butuh bantuanmu. Aku sedang ada masalah dengan Rizal. Bu Yati mengerutkan dahi. Masalah? Apa yang terjadi? Aku menatap matanya dengan sungguh-sungguh. Aku dengar dari beberapa teman bahwa Pak Rizal sering keluar kantor bersama Laras di jam kerja.
Apakah Bu Yati pernah melihat atau tahu sesuatu? Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Memang, Fitri. Aku pernah lihat mereka keluar bareng dari kantor, terutama saat ada urusan yang katanya penting. Tapi aku nggak berani bilang apa-apa dulu. Aku takut kalau salah paham. Aku menatapnya penuh harap. Tolong Bu, kalau memang pernah lihat hal-hal seperti itu, aku perlu bukti atau minimal kesaksian. Bu Yati menghela napas. Aku akan coba perhatikan lagi dan kalau ada kesempatan, aku akan catat. Tapi kamu harus hati-hati, Fitri. Setelah bertemu Bu Yati, aku melangkah ke warung bakso di pinggir jalan dekat pasar, tempat Dimas beberapa kali memotret Rizal dan Laras makan bersama. Aku bertemu Pak Slamet, si penjual bakso yang ramah dan sudah kukenal lama. Pak Slamet, saya Fitri, istri Pak Rizal. Aku memperkenalkan diri. Oh, Fitri. Iya, Pak Rizal sering kesini bareng cewek itu. Ya? Yang Laras. Bukan? Ia bertanya sambil tersenyum sedikit. Aku mengangguk. Bapak sering lihat mereka bareng? Iya, Mbak. Mereka sering makan di sini. Laras ini lucu dan ramah. Kadang mereka ngobrol sampai larut, ketawa-ketawa. Orang-orang di sini sudah pada tahu. Aku mencatat semua itu. Bapak bersedia jadi saksi kalau aku butuh. Pak Slamet mengangguk mantap. Tentu, Mbak. Kalau itu buat kebaikan, saya akan bantu. Langkahku selanjutnya membawa aku ke kantor kelurahan. Aku bertemu dengan Pak Agus, pegawai yang biasa menangani administrasi berkas. Dengan hati-hati aku bertanya tentang aktivitas Rizal dan Laras di lingkungan sekitar. Pak Agus, apakah Bapak pernah melihat Pak Rizal dan Laras bersama di daerah sini? Atau pernah melihat mereka masuk ke sebuah rumah kontrakan? Tanyaku. Pak Agus mengangguk pelan. Memang ada, Bu. Saya sering lihat mereka masuk ke kontrakan kecil di gang dekat pasar. Tapi saya kira mereka keluarga atau saudara. Apa Bapak bersedia memberi kesaksian kalau aku perlu? Pak Agus mengangguk. Ya, kalau memang itu kebenaran, saya akan bantu. Hari itu aku pulang dengan hati sedikit lega. Aku sudah mulai mendapatkan teman-teman yang bisa membantuku membuka tabir ini. Malamnya, aku mengabari Dimas. Dim, aku sudah dapat beberapa saksi yang mungkin bisa bantu aku. Keren, Mbak. Ini langkah besar, jawabnya penuh semangat. Aku tahu jalan masih panjang, tapi setidaknya aku sudah ada bekal untuk berhadapan dengan Rizal dan Laras. Hari itu, udara terasa panas tapi suasana di kantor KUA penuh semangat. Acara pernikahan massal sudah menjadi agenda rutin, dan semua orang tampak sibuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti. Aku datang lebih awal, berpura-pura menjadi relawan juga agar bisa dekat dengan Rizal tanpa menimbulkan kecurigaan. Di antara keramaian, aku melihat Laras. Ia mengenakan kebaya sederhana tapi rapi, dan terlihat sangat nyaman di antara para panitia. Namun, yang membuat hatiku berdebar bukan pakaian itu, melainkan bagaimana ia selalu berusaha berada dekat dengan Rizal. Saat sesi foto bersama para pasangan pengantin, aku berdiri agak jauh tapi tetap memperhatikan. Laras berdiri di sebelah Rizal, lebih dekat dari yang seharusnya. Mereka berdua saling tersenyum, dan tangan Laras sesekali menyentuh lengan Rizal, gerakan kecil yang begitu bermakna jika dilihat dari sudut pandangku. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, melirik ke arah kami dengan tatapan penuh tanya. Suara-suara kecil itu merambat sampai ke telingaku. Lihat tuh, Laras terus aja nempel sama Pak Rizal. Ya, padahal dia kan staf juga, jangan sampai salah paham. Aku menahan napas, mencoba tetap tenang walau hatiku sudah seperti diremas. Ini saatnya aku bertindak. Aku melangkah maju,
menyela sesi foto dengan suara lantang. "Maaf, boleh saya minta waktu sebentar?" Semua mata tertuju padaku. Rizal tampak terkejut, sementara Laras tersenyum kecil tapi matanya sedikit menyipit. "Aku ingin mengungkap sesuatu yang penting," lanjutku sambil menatap lurus ke wajah Rizal. "Selama ini aku diam, tapi aku tak bisa lagi membiarkan kebohongan terus berlangsung." Aku mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan foto-foto dan video yang sudah kukumpulkan. Reaksi para tamu berubah, dari penasaran menjadi tercengang. Rizal mencoba mengambil ponselku. "Fitri, jangan buat keributan di sini." "Tolong jangan sentuh ponsel saya," jawabku tegas. "Ini bukan soal keributan, tapi kebenaran yang harus kalian tahu." Laras mulai terlihat gugup, dan beberapa panitia mulai berbisik, bertanya-tanya. Aku menatap Rizal. "Kau bilang setia dan jadi contoh bagi orang lain, tapi ini yang sebenarnya kau lakukan." Salah satu tamu berbisik, "Ini sudah keterlaluan." Suasana berubah tegang. Aku merasa lega sekaligus takut. Lega karena akhirnya kebenaran terbuka, takut akan akibat yang akan datang malam itu. Udara agak dingin, tapi aku tetap berdiri tegak di depan kontrakan sederhana milik Laras. Bersamaku ada Dimas, sepupuku yang setia membantu, dan beberapa saksi yang telah bersedia mendukungku. Kami semua membawa bukti, foto, video, dan catatan-catatan yang sudah aku kumpulkan dengan susah payah. Lampu jalan yang remang membuat suasana terasa semakin tegang. Aku melihat bayangan motor yang melaju pelan mendekat. Itu pasti Rizal dan Laras. Jantungku berdegup cepat, tapi aku berusaha tetap tenang. Ketika mereka turun dari motor, aku melangkah maju dengan suara jelas. "Mas Rizal, penghulu yang menikahkan orang, tapi rumah tangganya sendiri hancur." Ironis, ya? Rizal tampak kaget, matanya melebar. Laras juga tampak terkejut, memegang tasnya erat-erat. Aku mengangkat ponsel dan menyalakan video yang memperlihatkan mereka sedang makan malam bersama, bercanda, bahkan Laras membonceng motor Rizal sambil memeluk pinggangnya. "Ini bukti nyata, bukan sekadar fitnah," aku lanjutkan dengan suara yang tak tergoyahkan. "Aku tahu selama ini kamu menyembunyikan semuanya, tapi aku sudah lelah berbohong." Dimas menambahkan, "Kami juga punya saksi yang pernah melihat kalian keluar bersama di jam kerja." Pak Slamet, si penjual bakso, ikut bicara. "Saya sering lihat mereka bareng di warung. Ini bukan rahasia lagi." Laras membuka mulut, mencoba membela diri. "Fitri, kamu salah paham. Aku hanya teman kerja, tidak lebih." Aku menatapnya dengan tajam. "Kalau hanya teman kerja, kenapa kamu selalu ada dimanapun Mas Rizal pergi? Kenapa kalian selalu terlihat akrab di luar jam kerja?" Rizal akhirnya bicara dengan nada sedikit tertekannya. "Fitri, kamu salah paham. Ini bukan seperti yang kamu kira." Tapi aku sudah tidak mau mendengar lagi alasan klise itu. Aku ingin semua orang tahu kebenarannya. Beberapa tetangga mulai keluar rumah, melihat keramaian ini. Suasana menjadi ramai, ada yang menggumam, ada pula yang mulai mengambil video dengan ponselnya. Aku merasa campur aduk antara malu, marah, dan lega. Malam itu, aku tahu aku telah menaklukkan satu babak besar dalam perjalanan panjangku mencari kebenaran. Laras berdiri di sana, wajahnya berubah pucat seperti kertas. Matanya berkaca-kaca, tapi dia mencoba tetap tenang. Rizal, yang biasanya begitu tenang dan berwibawa, tampak kaget luar biasa. Matanya membelalak, seolah tak percaya apa yang baru saja terjadi. Ia dengan cepat melangkah ke arahku, mencoba meraih tanganku. "Fitri, jangan seperti ini di depan orang banyak." Aku menghindar, mengambil langkah mundur. Suaraku tetap teguh. "Rizal,
Ini bukan soal malu atau aib. Ini tentang kebenaran. Sekitar 10 tetangga mulai keluar dari rumah mereka, menarik perhatian dengan tatapan penasaran. Beberapa dari mereka sudah memegang ponsel, siap merekam kejadian yang baru saja mereka saksikan. Seorang ibu tetangga berbisik pada temannya, "Aku nggak nyangka Pak Rizal yang kita hormati, malah melakukan hal seperti ini." Seorang bapak tua menatap tajam, ini jelas menghancurkan nama baiknya. Gosip mulai menyebar dengan cepat, suaranya bergema di gang sempit itu. Aku bisa merasakan bagaimana reputasi Rizal yang selama ini dibangun dengan susah payah, mulai runtuh dalam sekejap. Rizal menatapku dengan penuh penyesalan. "Fitri, tolong, kita bicarakan ini baik-baik." Aku menggeleng, tidak ada lagi kata baik-baik. "Rizal, ini sudah melewati batas." Laras menangis pelan. "Fitri, aku juga korban di sini. Tolong jangan bawa aku ke dalam ini, Laras." Aku menatapnya dengan kecewa. Tetangga yang berkumpul makin ramai, beberapa mulai mengucapkan kata-kata dukungan padaku, sementara yang lain menatap sinis pada Rizal dan Laras. Malam itu, aku tahu segalanya sudah berubah. Nama Rizal yang dulu dihormati kini telah ternoda. Dan aku berdiri di tengah keramaian itu, dengan rasa sakit tapi penuh tekad untuk memulai babak baru dalam hidupku. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Malam sebelumnya membekas begitu dalam diingatan, tatapan kecewa tetangga, suara bisik-bisik yang menusuk hati, dan raut wajah Rizal yang berubah drastis. Aku tahu, sudah saatnya mengambil langkah tegas demi masa depanku sendiri. Setelah sarapan, aku menghubungi pengacara yang sudah beberapa waktu aku konsultasikan diam-diam. "Saya ingin mengajukan gugatan cerai," kataku dengan suara mantap. Pengacara itu mengangguk. "Dokumen-dokumen apa saja yang sudah Ibu siapkan?" Aku menarik nafas panjang. Semua bukti sudah lengkap, foto, video, saksi yang bersedia memberi kesaksian. Aku tidak ingin lagi mempertahankan pernikahan yang sudah penuh kebohongan. Sementara itu, keluarga besar Rizal berusaha datang ke rumahku. Ibu mertua dan kakak-kakaknya tampak serius dan sedih, mencoba membujuk aku untuk berdamai dan memberi kesempatan kedua. "Ayo, Fitri, pikirkan anak-anak kita. Jangan sampai keputusan ini merusak nama keluarga," kata ibu mertua dengan suara pelan tapi penuh tekanan. Aku menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Saya mengerti semua itu, Bu. Tapi saya sudah terlalu lama menahan sakit hati. Kepercayaan saya sudah hancur." Kakak Rizal menambahkan, "Kamu harus pertimbangkan lagi. Kalau ada masalah, kita bisa cari jalan keluarnya bersama." Aku menggeleng pelan. "Maaf, ini sudah keputusan saya. Saya tidak bisa hidup dalam kebohongan." Hari itu, aku mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Meski berat, aku merasa lega bisa mengambil langkah demi kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Di tengah proses itu, aku mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-teman dekat yang memahami penderitaanku. Sinta selalu ada di sampingku, memberikan semangat tanpa henti. Hari-hari berikutnya aku fokus pada pekerjaan sebagai guru TK dan mengurus keluargaku yang ramah dan penuh kasih sayang. Aku belajar untuk bangkit, memperbaiki diri, dan memulai lembaran baru. Meski luka itu dalam, aku tahu aku pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan jujur. Hari sidang cerai itu tiba dengan perasaan campur aduk. Aku tahu semua mata akan tertuju padaku dan Rizal. Berita tentang rumah tangga kami yang retak sudah tersebar luas di kampung, tapi tak banyak yang percaya kenyataan di balik layar. Suamiku, Rizal, selama ini dikenal sebagai pegawai KUA yang ramah dan bertanggung jawab, penghulu yang dipuja banyak orang karena caranya memimpin akad nikah dengan hikmat. Namun aku tahu,
Di balik citra itu, ada luka dan pengkhianatan yang selama ini aku tahan sendiri. Saat aku melangkah masuk ruang sidang, aku melihat barisan kursi penuh oleh warga yang penasaran. Beberapa tetangga, kenalan dari kantor, bahkan orang-orang yang aku tak pernah kenal ikut hadir. Sorotan mata mereka terasa menusuk, ada yang tanpa iba, tapi banyak pula yang menunjukkan ekspresi takjub dan bersiap menyaksikan drama keluarga kami. Di sebelahku, pengacara memberikan sedikit dorongan dan senyuman hangat, menguatkanku bahwa aku sudah berada di jalur yang benar. Dimas, sepupuku yang setia, duduk di barisan depan, memberi isyarat bahwa aku tak sendiri. Sidang dimulai dengan ketukan palu dari hakim. Suara hakim yang tegas mengisi ruang sidang. Sidang perceraian antara Fitri dan Rizal resmi dimulai. Kedua pihak dipersilakan mengemukakan pendapat. Giliran Rizal untuk berbicara terlebih dahulu. Dia berdiri, dengan raut wajah sedikit tegang namun berusaha tetap tenang. Aku mohon kepada majelis hakim agar rumah tangga kami masih bisa diperbaiki, katanya. Aku mengakui ada kesalahan, tapi aku ingin diberi kesempatan untuk berubah. Aku tahu itu cuma kata-kata yang kupikirkan sudah basi, dan tak cukup lagi memperbaiki hati yang terluka. Giliran aku dimulai. Aku berdiri dan menyampaikan seluruh bukti yang telah aku kumpulkan. Foto-foto mereka berdua, video saat mereka makan malam, pesan-pesan yang memperlihatkan kedekatan mereka, dan saksi-saksi yang bersedia mengungkapkan apa yang mereka lihat. Wajah Rizal berubah menjadi pucat. Dia mulai berkeringat dan sering melirik ke arah saksi-saksi yang duduk tak jauh darinya. Pengacara membantuku dengan tenang mengajukan semua dokumen dan bukti ke hakim. Hakim membaca dengan seksama setiap bukti yang kami hadirkan. Kemudian, giliran saksi yang diminta bicara. Bu Yati dengan suara mantap bercerita, "Saya pernah melihat Pak Rizal keluar bersama Laras saat jam kerja, bahkan mereka sering tertawa dan sangat akrab." Pak Slamet, pedagang bakso, ikut menambahkan, "Saya sering melihat mereka makan bersama dan berbelanja perhiasan. Ini sudah jadi pembicaraan di warung." Seorang pegawai kelurahan yang tak mau disebutkan namanya juga menguatkan, mereka pernah terlihat memasuki rumah kontrakan di gang kecil. Ini bukan hal biasa di lingkungan kami. Semua pernyataan ini membuat ruangan sidang menjadi hening. Ketika giliran Rizal membela diri, suaranya gemetar. "Fitri, aku minta maaf atas kesalahan itu. Tapi aku ingin mempertahankan keluarga kami. Aku tidak mau rumah tangga ini hancur." Namun aku menatapnya dengan mata yang tak lagi bisa dibohongi. Aku sudah lelah dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku ingin hidup yang jujur dan damai. Hakim pun akhirnya memberikan putusan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, majelis hakim memutuskan perceraian dikabulkan. Suasana ruangan sidang berubah. Ada yang menahan napas, beberapa bahkan terlihat berlinang air mata. Aku sendiri merasa campur aduk antara lega dan sedih. Lega karena akhirnya aku bebas dari beban kebohongan, sedih karena kehilangan masa depan yang dulu kuimpikan. Di luar ruang sidang, wartawan dan warga sudah menunggu. Kamera dan ponsel merekam setiap gerak-gerikku. Dalam beberapa hari, berita tentang perceraian kami viral di media sosial dan menjadi topik utama di desa dan kantor KUA. Reputasi Rizal yang selama ini dibangun dengan susah payah mulai runtuh. Tak lama setelah itu, ia kehilangan jabatan dan dipindahkan ke kantor KUA di desa terpencil, jauh dari keramaian dan kehidupan yang dulu ia jalani. Warga desa, yang dulu menghormati kami, mulai bersikap dingin pada Rizal. Banyak yang menatapnya dengan rasa kecewa dan kadang sinis. Aku sendiri mendapat berbagai komentar. Ada yang mendukung dan memberi semangat, ada pula yang mengecam karena melihatku mengumbar aib keluarga. Tapi aku sudah kuat menghadapi semuanya.
Aku kembali fokus pada pekerjaanku sebagai guru TK. Anak-anak yang kucintai dan keluargaku yang setia menjadi alasan kuat bagiku untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Meski jalan ini berat, aku percaya bahwa kejujuran dan keberanian akan membawa kedamaian yang sejati. Kini aku hidup lebih tenang bersama ibuku di rumah sederhana yang selalu penuh kehangatan. Pagi-pagi aku bangun, menyiapkan sarapan, lalu berangkat mengajar di TK yang aku cintai. Anak-anak kecil itu selalu berhasil membuatku tersenyum, memberi warna baru dalam hidupku yang sempat gelap. Kadang, saat aku melintas di jalan atau di pasar, aku bertemu pasangan muda yang dulu dinikahkan oleh Rizal. Mereka tersenyum ramah, sesekali menyapa, "Bu Fitri, kami bahagia, semoga ibu juga." Aku hanya membalas dengan senyum kecil, hati terasa campur aduk. Bahagia untuk mereka, tapi juga ada rasa pahit yang tak sepenuhnya hilang. Pernikahan bagiku kini bukan lagi dongeng dengan akhir bahagia yang pasti. Aku belajar bahwa pernikahan adalah perjalanan yang penuh tantangan dan harus dijaga dengan komitmen, kejujuran, dan kesetiaan dari kedua belah pihak. Meski luka itu pernah ada, aku bersyukur telah melalui semuanya. Aku menjadi versi diriku yang lebih kuat dan bijaksana. Dan aku percaya, suatu hari nanti, kebahagiaan yang sesungguhnya akan datang, bukan dari orang lain, tapi dari kedamaian dalam diriku sendiri. Ini bukan akhir cerita, tapi awal dari perjalanan hidup yang baru, yang aku jalani dengan penuh harapan dan keberanian.